Gimana nanti kalau gagal? Gimana nanti kalau tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan? Gimana kalau nanti aku tidak berhasil? Selalu saja kita dihantui oleh ketakutan. Hai, aku Alifa. Kalau kamu baru nonton video aku di sini mau ngajak kalian bertumbuh bareng-bareng. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dibanding diri kita yang kemarin. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana kalau kita gagal. Seringkali ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita takut dulu sama kegagalannya. Padahal kalau kita mau menilik dulu pada masa lalu, pada masa kecil kita, pas kita masih bayi, kita baru belajar untuk berjalan, kita juga udah gagal berkali-kali gitu. Untuk bisa berjalan, untuk bisa sampai kita berlari gitu, kita tuh juga melakukan kegagalan berkali-kali, kita jatuh berkali-kali untuk akhirnya kita bisa berjalan, bahkan kita bisa berlari. Nah, pelajaran ini harusnya bisa kita jadikan acuan bahwasanya nggak apa-apa kok kita gagal gitu, nggak apa-apa. Semua dari kita pasti pernah melakukan kegagalan, tetapi terkadang kita tuh lebih takut terlebih dahulu sebelum bahkan kita sempat untuk mencobanya. Oke. Dan menurut aku gak apa-apa gitu kalau kita gagal, tapi setidaknya kita pernah mencoba. Mungkin di sini aku mau ngasih pilihan ke kamu. Kalau kamu mau mencoba sesuatu, coba dulu fokuskan sama diri kamu sendiri. Coba kalau kamu punya mimpi, kamu punya sesuatu yang pengen kamu capai, yang pengen kamu raih, kamu fokus aja sama diri kamu sendiri. Dan tujuan itu atau mimpi-mimpi itu yang tahu ya cuma kamu sendiri gitu. Usahakan jangan bilang ke orang lain terlebih dahulu, karena ini akan berpotensi untuk kegagalan. Maksudnya apa? Karena kalau biasanya kita punya mimpi, kita punya cerita, kita punya impian, kita punya tujuan, terus kita bilang ke orang, itu tuh rentan untuk gagal. Menurut aku, kenapa? Karena kalau kita ngomong ke orang, biasanya orang itu kayak akan ngasih dampak negatifnya kalau kita melakukan sesuatu itu. Misalnya, aku mau buka bisnis gitu. Katakan kalian pengen buka bisnis catering sehat, pasti nanti kamu cerita ke orang-orang akan bilang, itu tuh nggak bakal laku karena orang-orang zaman sekarang tuh lebih suka micin loh gitu. Mereka tuh bakal lebih suka keripik yang pedas-pedas seperti itu. Nah, akhirnya kamu apa? Kamu mengiyakan, dan akhirnya apa? Iya ya, lebih bakalan laku kalau aku jualan keripik, padahal itu bukan sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu juga tidak tahu kalau itu laku atau tidak, padahal kamu belum mencoba gitu. Nah, jadi aku mau bilang ke kamu, kalau kamu punya mimpi, kamu punya tujuan, simpan untuk diri kamu sendiri. Kamu berusaha wujudin itu, kamu berproses dalam diam, dan kalau itu sudah jadi kenyataan, baru kamu umumkan. Kalau kamu udah berhasil melakukan itu, baru kamu umumkan. Nah itu. Jadi menurut aku, kegagalan itu nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa, asalkan kita udah pernah mencoba dulu. Jadi setidaknya kita tidak penasaran. Terkadang kita tuh banyak banget pengen A, pengen B yang ada di otak kita, tapi kita tidak mau merealisasikan hanya karena takut gagal. Tuh, menurut aku lakuin aja dulu. Misalnya kamu pengen jadi content creator, buat video aja dulu. Kamu pengen menulis, coba aja dulu. Jangan takut gagal, nggak apa-apa. Kita tuh sebenarnya nggak asing kan sama kegagalan. Kita
pernah belajar berjalan, sewaktu kita belajar berjalan kita jatuh berkali-kali. Pada akhirnya apa? Kita berhasil. Pas kita mencoba naik sepeda, sebelum bisa berjalan dengan lancar, bisa naik sepeda, kita ngayuh dengan baik, kita pernah jatuh berkali-kali. Begitu juga ketika naik sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian jadikan pelajaran. Semoga kedepannya nanti kita tidak lagi takut untuk mencoba dan takut untuk gagal. Itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat buat kalian bisa like, share, dan komen. Terima kasih.